Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kajian stilistika dalam studi sastra. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Melania Roslina Naipili, NPM 31200004. Kenalkan, nama saya Marcelin Lurutai, NPM 31 2013. Nama saya Katrina Kaka dengan NPM 31200000. Nama saya Maria Susanti Ida dengan NPM 31200038. Nama saya Yosefina Teme, NPM 31200015. 1. Pengertian stilistika. Pendekatan stilistika adalah bahasa, yaitu karena bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu mempunyai kaitan dengan sastrawan. Sastrawanlah yang menggerakkan kemampuan dan kreativitasnya masing-masing untuk menciptakan sebuah karya sastra. Karakteristik kajian stilistika. Ada 5 prinsip dasar yang dimiliki oleh pendekatan stilistika. 5 prinsip dasar tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Agar bisa membedakan antara satu prinsip dengan prinsip yang lain, maka perhatikanlah penjelasan berikut. Prinsip pertama, memberikan perhatian utama terhadap representasi bahasa di dalam karya sastra. Prinsip kedua, pendekatan stilistika memberikan perhatian penuh kepada kemampuan dan kreativitas pengarang. Prinsip ketiga, analisis aspek kalimat. Prinsip keempat, analisis aspek wacana. Prinsip kelima, aspek semantik. 3. Langkah-langkah menggunakan pendekatan stilistika. 1. Analisis aspek bunyi dan fonem. Hal tersebut biasa dilakukan terhadap puisi yang banyak memanfaatkan bunyi-bunyi untuk mencapai keindahannya, serta dalam fiksi yang menggunakan permainan bunyi. Yang kedua, analisis pilihan kata. Pilihan kata yang tepat dengan pemakaian yang tepat memberi pengaruh yang besar terhadap penciptaan gaya dan keindahan gaya. Yang ketiga, analisis aspek kalimat. Dalam kaitan dengan kalimat yang harus diperhatikan adalah penggunaan berbagai variasi kalimat dengan menyesuaikannya deviasi atau penyimpangan di dalamnya. Yang keempat, analisis aspek wacana. Sebelum menganalisis dari aspek wacana, perlu dipisahkan antara wacana fiksi, wacana puisi, serta wacana drama. Sebab yang ketiga memiliki struktur fiksi yang berbeda. Kelima, aspek semantik. Aspek semantik juga perlu dianalisis menggunakan pendekatan stilistika. Sebab terkadang penggunaan bahasa di dalam karya sastra suka dramatisasi bahasa. Bahasa yang didramatisasi biasa dinamakan dengan bahasa figuratif, bahasa kiasan atau majas. Ketujuh, gaya personal pengarang atau penyair. Pengarang atau penyair merupakan pelaku utama terciptanya sebuah karya sastra. Apapun yang tampak dalam sebuah karya sastra, baik bentuk maupun isi, adalah sebuah tangan sastrawan. Bila sebuah karya sastra dinilai baik atau buruk, maka penilaian itu akan membias pada penulisnya. Contoh kajian stilistika. Contoh kajian stilistika pada puisi kepada peminta-minta. Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan sebelumnya, berikut ini analisis puisi yang dikaji dengan kajian stilistika. Dianalisis melalui struktur fisik atau pembentukan kata dan struktur batin sebagai penafsiran dari puisi tersebut. A. Struktur fisik puisi. 1. Diksi. Pilihan kata atau diksi dalam puisi kepada peminta-minta mempunyai efek kecewa, menyerah, letih, terluka, sedih, berat,
risau. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan kata menyerahkan diri, tentang luka, tercacar, melelah, menghempas, menyerang, melebihi, menetes. 2. Citraan. Citraan yang terdapat pada puisi kepada peminta-minta yaitu 1. Citraan penglihatan, 2. Citraan pendengar, 3. Citraan berebah. 3. Kata-kata konkret. Pada puisi ini dikemukakan diksi yang berupa kata-kata konkret yang dapat membangkitkan citraan seperti berjalan, melangkah, mengempas, merebah, menunjukkan citraan gerak, dan beberapa citraan lainnya. B. Struktur batin puisi. 1. Tema. Tema atau gagasan pokok dari puisi kepada peminta-minta adalah keprihatinan dan ketidaksetujuan. Di sini tokoh aku tidak suka melihat pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta, walaupun kehidupan sangat rumit, namun tokoh aku berharap pengemis mencari nafkah dengan cara yang lebih baik. 2. Perasaan. Perasaan yang ditunjukkan pada puisi kepada peminta-minta yaitu rasa benci. Khairil Anwar terhadap peminta-minta. 3. Nada. Nada yang ditunjukkan pada puisi kepada peminta-minta bernada terpaksa seperti yang ditunjukkan oleh kalimat baik-baik aku akan menghadap dia, menyerahkan diri dan segala dosa, tapi jangan tentang lagi aku, nanti darahku jadi beku. 4. Amanat. Dalam puisi ini, tujuan yang memiliki peran penting. Dalam hal ini, Khairil Anwar yang memiliki sikap ekspresionisme memberikan sajian puisi yang ekspresif, yang mengemukakan sikapnya terhadap isi peminta-minta. Khairil menunjukkan sikap sosial dan kenyataan yang terjadi pada pengarang dan dapat dipahami. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima